Selamat pagi Ibu Guru dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Prince Versley Bennett Sumaliasil. Di sini saya akan menjelaskan tentang jurnal penjualan. Yang pertama yaitu adalah pengertian. Pengertian jurnal penjualan atau sales journal adalah catatan akuntansi yang berfungsi untuk mencatat seluruh transaksi penjualan barang atau jasa perusahaan, baik secara tunai maupun kredit. Jurnal ini adalah bagian dari jurnal khusus yang dibuat untuk mempermudah pelacakan dan rekapitulasi penjualan, serta sebagai dasar pembuatan laporan keuangan yang akurat. Yang kedua adalah peran dan fungsi. Yang pertama adalah mencatat setiap transaksi penjualan. Jurnal penjualan berperan untuk mencatat seluruh transaksi penjualan yang terjadi dalam suatu periode, baik penjualan tunai maupun kredit, lengkap dengan tanggal, nama pelanggan, jumlah barang, harga, dan metode pembayaran. Pencatatan yang akurat membantu menjaga keandalan catatan keuangan perusahaan. Yang kedua, menghitung total penjualan. Jurnal penjualan memudahkan perhitungan total penjualan harian, mingguan, ataupun bulanan, sehingga pengelolaan keuangan menjadi lebih terstruktur dan transparan. Yang ketiga, mengintegrasikan dengan jurnal umum. Data diri jurnal penjualan diintegrasikan ke jurnal umum perusahaan untuk memastikan catatan keuangan lengkap dan terorganisir dengan baik. Yang keempat, mempermudah pelacakan arus kas. Dengan mencatat penjualan secara rinci, jurnal ini membantu melacak aliran kas masuk dari aktivitas penjualan yang penting untuk menjaga likuiditas bisnis. Yang lima, memantau kinerja produk dan penjualan. Informasi yang dicatat dapat digunakan untuk menganalisis performa produk, tren penjualan, dan efektivitas strategi penjualan. Yang keenam, sebagai bukti kepatuhan pajak dan hukum. Jurnal penjualan berfungsi sebagai dokumentasi resmi yang dapat digunakan untuk keperluan audit, pelaporan pajak, dan kepatuhan terhadap regulasi. Proses pencatatan jurnal penjualan dalam perusahaan manufaktur. Yang pertama, identifikasi transaksi penjualan. Yang kedua, mencatat faktur penjualan yang diterbitkan kepada pelanggan, mencakup informasi tanggal, nama pelanggan, produk yang dijual, jumlah, dan harga. Yang ketiga, pencatatan transaksi penjualan. Yang keempat, untuk penjualan kredit, akun piutang usaha di debit dan pendapatan penjualan di kredit, kemudian dicatat di jurnal penjualan khusus. Untuk penjualan tunai, akun kas di debit dan pendapatan penjualan di kredit. Yang kelima, pencatatan harga pokok penjualan atau HPP. Yang keenam, karena perusahaan manufaktur memproduksi barang, HPP dicatat dengan mendebit akun harga pokok penjualan dan mengkredit akun persediaan barang jadi sesuai dengan biaya produksi dari barang terjual. Yang ketujuh, pencatatan pajak penjualan jika ada. Dan yang kedelapan, jika terdapat pajak seperti PPN, pajak ini juga dicatat sebagai kewajiban kepada pemerintah. Yang kesembilan, pencatatan retur dan potongan penjualan. Yang kesepuluh, jika terjadi retur atau potongan atas penjualan, jurnal khusus dibuat untuk memperbaiki pendapatan dan persediaan atau piutang. Yang ke-11, posting ke buku besar. Yang ke-12, setelah semua rincian dicatat di jurnal penjualan, data diposting ke buku besar agar saldo setiap akun tercermin pada laporan keuangan. Yang ke-13, dokumentasi bukti transaksi. Yang ke-14, semua pencatatan didukung oleh dokumen faktur, kwitansi, dan nota agar validitas transaksi terjamin. Yang keempat adalah contoh transaksi atau studi kasus jurnal penjualan. Pada tanggal 1 April 2024, Toko Sinar menjual 10 unit kipas angin merek Sejuk seharga 200.000 per unit secara tunai, dikenakan PPN 10%. Pada tanggal 2 April 2024, Toko Sinar menjual barang secara
kredit kepada Bapak Budi senilai Rp500.000. Tanggal 3 April 2024 terjadi retur penjualan barang kepada pelanggan senilai Rp100.000. Pada tanggal 4 April 2024 penerimaan pembayaran piutang dari pelanggan Rp300.000. Pada tanggal 5 April 2024 penjualan kredit lagi kepada pelanggan senilai Rp600.000. Yang kelima adalah ayat jurnal. Ayat jurnal untuk transaksi yang tadi atau transaksi toko sinar bulan April 2024. Transaksi 1 April 2024 menjual 10 unit kipas angin seharga Rp200.000 atau sama dengan Rp2 juta secara tunai, dikenakan PPN 10%. PPN keluaran sama dengan Rp200.000. Ayat jurnalnya adalah kas Rp2.200.000 di debit, penjualan Rp2 juta di kredit, PPN keluaran Rp200 di kredit, dan transaksi pada tanggal 2 April 2024 penjualan kredit kepada Bapak Budi Rp500.000. Tidak disebut PPN, jadi kita asumsikan tanpa PPN. Jadi ayat jurnalnya piutang usaha Rp500.000 di debit, penjualan Rp500.000 di kredit, dan transaksi pada tanggal 3 April 2024 yaitu retur penjualan seharga Rp100.000 diasumsikan terkait penjualan kredit sebelumnya. Jadi ayat jurnalnya itu retur penjualan Rp100.000 debit, piutang usaha Rp100.000 di kredit. Transaksi pada tanggal 4 April 2024 penerimaan pembayaran piutang seharga Rp300.000. Ayat jurnalnya kas Rp300.000 di debit, piutang usaha Rp300.000 di kredit. Transaksi yang terakhir atau transaksi pada tanggal 5 April 2024 penjualan kredit seharga Rp600.000. Ayat jurnal piutang usaha Rp600.000 di debit, penjualan Rp600.000 di kredit. Berikut ini adalah jurnal. Dan sini adalah jurnal dari transaksi yang tadi, yaitu pada tanggal 1 April kas Rp2.200.000 di debit, penjualan Rp2 juta di kredit, BPN keluaran Rp200.000 di kredit. Pada tanggal 2 piutang usaha Rp500.000 di debit, penjualan Rp500.000 di kredit. Dan pada tanggal 3 April retur penjualan Rp100.000 di debit, piutang usaha Rp100.000 di kredit. Pada tanggal 4 kas Rp300.000 di debit dan piutang usaha Rp300.000 di kredit. Dan pada tanggal yang terakhir yaitu tanggal 5 piutang usaha Rp600 di debit, penjualan Rp600 di kredit. Dan sampai pada yang terakhir ini adalah kesimpulan dari jurnal penjualan. Jurnal penjualan ini merupakan alat pencatatan krusial yang khusus digunakan untuk mendokumentasikan transaksi penjualan secara kredit, memungkinkan perusahaan untuk memantau dan mengendalikan piutang usaha dan membuat laporan keuangan yang akurat dan memastikan keakuratan data keuangan secara keseluruhan melalui pelacakan nomor faktur. Sekian dan terima kasih dari presentasi saya. Jika ada kesalahan kata, mohon maafkan. Sekian dan terima kasih.